ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sungguh hati kami supaya Tuhan berkenan, hati Tuhan disenangkan, nama Tuhan semakin ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh memulai persekutuan doa Galilea ini. Bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Amin, Baik, amin, Bapak Saudara, amin. mari kita akan menyembah Tuhan, kita akan tinggikan Tuhan. Saya akan mute semua teman-teman, supaya kita tidak terganggu semua. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Amin. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Kami datang dengan sangat kerinduan hati kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Amin. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku.
mau menyembahmu, hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu, pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu, kami menyembah sampai selama-lamanya. Kami menyembahmu, kami memujimu, kami memujamu. Biar segenap hati kami melekat kepadamu. Kami mau menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Kami menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. We come to worship you. Kami memujamu, kami menyembahmu, Tuhan, Tuhan. Kau hadir dalam ruangan ibadah kami masing-masing, Tuhan. Jamah setiap hati kami, lawat setiap kami pagi ini. Haleluya. Kami angkatlah setiap lagu pujian kami, penyembahan kami yang terbaik, Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Kami memujamu, kami menyembahmu. You are King, you are King, you are King. Haleluya, haleluya. Kami memujamu, kami memujamu. Kami beri tatamu dengan pujian kami. Kami beri tatamu dengan penyembahan kami. Sembah dan puji, beri tatamu, Tuhan. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri
kami sembah dan puji, sembah dan puji, Lui tatamu. Sembah dan puji, Lui tatamu. Sembah dan puji, Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, Lui datang, kami menyembahmu. Sembah dan puji, Lui datang. Sembah dan puji, Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mau memujiamu lebih lagi. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah bagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami sembah dan puji, Lui tatamu. Sembah dan puji, Lui tatamu. Sembah dan puji, Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, Lui tatamu. Sembah dan puji, Lui tatamu. Amin. Sembah dan puji, Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi mari sembah dan puji ya dengan segenap hati. Sembah dan puji, Lui tatamu. Kami sembah dan puji, Lui tatamu. Sembah dan puji, Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. You are King, you are King, you are King, you are my Jesus, Kau Raja, Kau Raja, Kau Raja, Kau Raja, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari penuhi taatnya dengan pujian dan syukur kita.
sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. You are King, you are Lord, you are King, you are Lord. You are my Redeemer, you are my Savior. Hallelujah. Kau mulia, Kau Raja, Kau hebat, Kau perkasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sebab Kau besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, besar. El Shaddai, Dia amen, amen. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya
berkatnya melimpah. El Shaddai, haleluya, haleluya. Sungguh berkat-Mu melimpah buat setiap kami Tuhan. Kami percaya masa-masa seperti ini, kami percaya Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami El Shaddai, yang besar, yang luar biasa, yang ajaib, yang dahsyat, bahkan melebihi dari setiap pergumulan dan permasalahan kami. Engkau Allah yang El Shaddai, mencukupi setiap keperluan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga buat pagi hari, buat hadirat-Mu yang luar biasa. Biar kami mau siapkan hati kami buat kebenaran firman Tuhan, biar pengurapan-Mu buat hamba-Mu, Pendeta Agus Gunawan, semakin hari luar biasa, dan apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini, biar itu semuanya akan memerdekakan kehidupan kami, dan kami semua semakin hari menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, lebih dan lebih lagi, menjadi sempurna. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih menyiapkan dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya ibadah kami, biar hanya anugerah-Mu dan hanya perkenanan-Mu saja yang menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam satu nama-Mu yang ajaib, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Saya serahkan kepada Bapak Agus. Ya, shalom. Saudara bisa melihat saya? Yap. Saya tidak melihat, sebentar ya. Saya tidak melihat saudara wajahnya. Apa karena di Indonesia internetnya pelan sehingga semua tidak pakai video? Saya lihat ada 29 partisipan, tetapi videonya banyak ditutup semuanya. Puji Tuhan. Saya hanya lihat Pak Lukas, siapa ini? Laura, Bu Syokci, Bu Ika, Bu Leni. Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan. Ini berapa lama saya dikasih waktu ini sebelum saya mulai? Terserah, Pak. Haleluya. Terserah. Duh, kalau terserah saya bisa ngomong 5 jam kan nanti. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara, ya kalau saudara bisa buka video saudara, karena saya akan pasang ayat-ayatnya di layar. Pak Lukas sudah kasih saya otoritas untuk saya bisa share konten. Ya, sudah siap. Oke, sudah ya. Oke, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada pagi hari ini saya bersyukur bisa berjumpa dengan saudara. Saya tidak bisa ke kota Surabaya. Terakhir saya ke Surabaya bulan Februari akhir. Setelah itu Australia mengalami travel ban sejak tanggal 25 Maret. Tidak ada orang Australia yang bisa keluar kalau tanpa izin. Sehingga saya tidak bisa keluar. Diperkirakan border itu akan tertutup sampai pertengahan tahun depan. Saya berdoa supaya Tuhan bisa cepat membuka border sehingga saya bisa pulang ke Surabaya dan bisa melayani dan bertemu dengan saudara secara tatap muka. Puji Tuhan. Tetapi saya percaya hari ini Tuhan punya rencana kita bisa bertemu melalui pertemuan Zoom meeting ini. Ya. Saya mau sampaikan sesuatu yang fresh yang Tuhan taruh dalam hati, yang kemarin baru saya khotbahkan secara online di kota Sydney dan secara tatap muka di kota Perth. Saya beri judul firman pada hari ini adalah tiada kata terlambat bagi Tuhan. Saya mau saudara taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku percaya tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Sekali lagi lebih kuat lagi sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara di rumah saudara masing-masing tidak perlu malu karena tidak ada orang lain. Katakan dengan kuat, saya percaya tiada kata terlambat bagi Tuhan. Katakan amin. Kenapa saya berkata tidak ada kata terlambat? Karena saya percaya di dalam kamusnya Tuhan itu tidak ada kata terlambat atau kata vocab di dalam Tuhan.
Tetapi kata terlambat ini sering kali saya dengar sekarang. Semua bilang, "Pak, udah terlambat, Pak. Ya, udah terlalu lama." Buktinya vaksin sampai hari ini tidak diketemukan, ya. Dan orang bilang katanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sekarang sudah, kami di kota Sydney, yang di kota Sydney sudah 21 minggu kemarin itu tidak bisa ibadah. Berarti sudah 5 bulan tidak bisa ibadah. Pak, udah terlambat. Saya dapat info dari Pastor Konghi Singapura itu baru buka gereja paling cepat akhir tahun, kemungkinan malah tahun depan, awal tahun, berarti gereja harus tutup 1 tahun. Ya, semua orang bilang, "Pak, terlambat, Pak, terlambat untuk apa namanya, sudah expired, sudah tidak terburu. Pertolongan Tuhan sudah kelihatannya tidak terburu dan udah pandemi ini sudah kemana-mana dan lain sebagainya." Tetapi hari ini saya mau menguatkan saudara yang ada di PD Galilea, yang ada di Surabaya, bahwa sumber pertolongan kita, sumber iman kita itu bukan kepada vaksin, bukan kepada obat-obatan, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia Tuhan masih berkuasa, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang perkasa, Dia adalah yang awal dan yang akhir, Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia yang Alfa, Dia yang berkuasa, Dia Almighty God, Dia Tuhan yang besar. Dia berkuasa atas pandemi ini, Dia tetap bertahta, Dia bukan Tuhan yang kecil, Dia Tuhan yang besar. Tetapi jika saudara mendengar banyak berita di dunia ini, saudara mendengar begitu banyak berita-berita tentang pandemi yang semakin hari semakin tidak terkontrol begitu. Saudara juga mendengar ada ledakan-ledakan di kota Beirut, ya toh, terjadi gempa bumi, banjir di negara Cina, terjadi kerusuhan di Amerika dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak orang berkata, "Pak, apakah ini karena tanda akhir zaman Tuhan mau datang?" Ya, saya percaya secara pribadi, saya percaya Tuhan mau datang. Ya, saya juga percaya bahwa kita ada di hari-hari atau di zaman-zaman yang terakhir. Tetapi juga mereka bertanya, "Pak, apakah ini karena iblis semakin hari semakin merajalela karena dia tahu ini waktunya sudah tinggal sedikit?" Ya, mungkin saja Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi saya mau mengingatkan kepada saudara, memang iblis itu pertama kali dia muncul di dalam Alkitab, dia hanya muncul sebagai satu binatang yang yang disebut ular, saudaraku. Dia itu hanya disebut binatang di darat di dalam perjanjian lama. Ya, makanya dia cuma bisa berbohong. Tetapi kalau saudara masuk di dalam perjanjian baru, saudara melihat tulisan daripada Petrus berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, engkau punya musuh, engkau punya lawan namanya iblis. Berkeliling sama seperti apa? Ular." Bukan, ternyata bukan ular. Dia tiba-tiba digambarkan sebagai singa yang besar, yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi kalau saudara melihat Wahyu, ya, di pasal 12 dan juga ada di pasal 20 dikatakan tiba-tiba muncul sebagai naga besar gitu ya. Dia disebut naga besar yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Nah, jadi jadi dari ular yang kecil jadi singa yang besar, kemudian jadi naga yang begitu besar begitu ya, setan dan iblis. Tetapi sekalipun dia akan seperti naga yang besar, seperti naga yang hebat begitu, saya mau katakan kepada saudara, dia sudah dikalahkan, dia tidak punya kuasanya, dia sudah dihancurkan, dan saudara dan saya memiliki kuasa untuk mengalahkan iblis. Oh, haleluya. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mazmur, Daud sudah menuliskan, demikian saudara-saudaraku, bahwa singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan kau akan menginjak singa dan ular naga. Saya cantumkan bahasa Inggrisnya, saudara bisa lihat di layar saudara, bahwa you shall tread upon the lion and the adder itu serpent atau ular, and the dragon. Ya, jadi jelas Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ular
kemudian singa, kemudian naga, engkau akan menginjaknya, engkau akan mengalahkannya. Ayo di rumah saudara masing-masing, saudara berkata, saya dalam nama Yesus sudah mengalahkan ular, singa, naga. Sekali lagi katakan dengan mantap, ular, singa, naga, aku kalahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Nah, kalau saudara percaya demikian, berarti sekalipun seakan-akan manifestasi dunia ini seperti iblis itu seperti naga yang besar, dia sebetulnya sudah dikalahkan dan sudah dihancurkan, dan Tuhan kita itu besar. Dan kalau Tuhan kita itu besar, dan Tuhan itu luar biasa. Dan saudara punya iman, dia ada, dia bertahta, dia sudah mengalahkan si jahat. Saudara juga harus percaya, berarti buat Tuhan tidak ada kata yang terlambat. Saya mengajak saudara satu konteks di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ya, itu ada satu cerita, saudara-saudaraku, yang mengajarkan kepada kita tentang dua wanita. Saya tahu di PD Galilea ini banyak wanita-wanita, ya. Jadi saudara lihat bahwa ini terjadi di Betani, ya, Maria dengan Marta punya kakak yang namanya Lazarus, ya. Dan kemudian kedua wanita ini mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi, maksudnya Lazarus, kakak kami itu sakit. Dan ketika Tuhan mendengar kabar itu, Tuhan Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab penyakit itu, Allah akan dimuliakan. Itu firman yang Tuhan berikan. Tetapi setelah firman itu disampaikan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, ya, di ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, ya toh. Sehingga karena dia tinggal 2 hari lagi ditambah perjalanan dan sebagainya, di ayat yang ke-17, maka ketika Yesus tiba di Betani, ya, Lazarus itu sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Dia sudah ada di dalam kubur. Maka Marta berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dan kemudian Maria juga ngomong, ya toh, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, dengan kata lain, Maria dengan Marta itu ngomong Tuhan sudah terlambat. Tuhan terlambatnya itu sudah lewat 4 hari. Ya, kalau sudah mati kan artinya sudah kaset gitu ya, sudah terlambat, sudah nggak keburu gitu ya. Bukankah kami sudah minta? Bukankah kami sudah berdoa? Bukankah kami sudah mendengar firman bahwa dia tidak akan mati, tetapi mendatangkan kematian, tetapi hasilnya mati. Dan kalau sudah mati kan terlambat begitu ya. Apa yang Tuhan bisa buat begitu? Itulah yang terjadi, dan itulah yang saya sering dengar hari-hari ini, bahwa mereka berkata Tuhan itu terlambat di dalam menolong. Tetapi hari ini saya berkata, kalau hari ini Maria dan Marta itu masih hidup, ya. Dan pembicara saudara bukan dari Australia, tapi dari sorga, Maria dengan Marta, dan Maria dengan Marta pasti akan khotbah demikian. Dia akan ngomong bahwa ternyata Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu pasti on time. Jadi itu poin pertama yang saya mau masukkan di dalam hati saudara, bahwa pertolongan Tuhan itu pasti on time, atau pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Taruh kedua tangan saudara di dada, ucapkan dengan suara keras, saya percaya pertolongan Tuhan pasti on time. Lebih kuat lagi, katakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya buat saya. Katakan pertolongan Tuhan tidak terlambat. Katakan amin, amin, amin. Kenapa Maria dengan Marta bisa punya kesimpulan seperti ini? Dia akan ngomong begini. Kita ada buang. Wah, pada waktu Koko Lazarus itu mulai batuk-batuk. Kemudian dikasih pasang tensi. 38,5 derajat Celcius. Ya, tiba-tiba dia mulai meriang, dia mulai diare. Wah, kami mulai khawatir, kami mulai bimbang, kami mulai berdoa, kami mulai panggil Yesus.
Karena apa? Karena Maria dengan Marta itu tempat di mana Tuhan Yesus tinggal. Ya, kita semua tahu bahwa Betani itu 2 mile jauhnya daripada Jerusalem. Ya, makanya gereja kami itu disebut Betani karena apa? Betani itu tempat di mana Tuhan Yesus hadir, begitu. Ya, karena Tuhan Yesus itu selalu tinggalnya di rumah Maria dengan Marta dan Lazarus. Dan Maria dengan Marta itu lihat banyak mujizat. Contohnya, kita semua tahu di Alkitab bahwa sepupu mereka Simon Kusta yang dari Betani itu kan sembuh kan. Ya, atau bayangkan saudaraku, mereka melihat orang kusta tangannya putus, kemudian telinganya copot begitu, terus tiba-tiba sembuh gitu, jadi ganteng lagi gitu. Ya, jadi mereka yakin bahwa Tuhan bisa sembuhkan koko mereka Lazarus gitu, dan mereka berdoa dan Maria Marta ngomong iya, dan Tuhan Yesus sudah jawab bahwa penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian, tetapi akan mendatangkan kemuliaan, dan nama anak manusia akan dipermuliakan karena penyakit itu. Jadi kami tunggu, ternyata setelah lewat beberapa hari, demamnya bukan tambah turun ke 36, tambah naik 40 derajat. Gitu. Tambah apa namanya, sesak napas gitu ya. Harus pakai ventilator begitu dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya matilah koko kami. Dan kami mati, dan saudara perlu tahu kalau zaman dulu ya, itu tidak seperti zaman sekarang. Kalau meninggal itu bisa dimasukkan peti es begitu, masukkan rumah sakit ya, dan apa namanya, tunggu teman datang, apalagi sekarang border close ya, jadi mereka tunggu sehingga masih bisa ditahan 1 minggu 10 hari begitu. Tapi zaman dulu nggak bisa, begitu meninggal langsung masuk liang kubur. Dan Maria Marta kan bilang, ya toh, kami kecewa, kami minta Tuhan tolong, Tuhan nggak datang, ya toh, sampai mati. Dan kami kubur, hari pertama nggak datang, ya toh. Kebaktian penghiburan Tuhan nggak datang, begitu. Hari kedua Tuhan juga nggak datang. Hari ketiga ini dikubur juga nggak datang. Hari keempat Tuhan baru datang di hari yang keempat. Tetapi poin yang saya mau tekankan kepada saudara adalah Tuhan datang. Dan saya mau mendeklarasikan kepada saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara yang ada di Surabaya, di PD Galilea, bahwa kuasa Tuhan itu pasti datang, kuasa Tuhan itu pasti melawat saudara, manifestasi Roh Kudus akan datang, dan ketika dia datang, itu tidak akan terlambat. Manusia berkata terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Karena bagi orang Yahudi kalau mati sampai hari ketiga itu rohnya masih bisa kembali. Jadi Tuhan zaman itu mau memastikan bahwa sungguh-sungguh baru di hari keempat dia datang supaya itu adalah mujizat. Dan kalau Maria dengan matahari ini sharing sama saudara, dia akan ngomong yang sama. Kami pikir sudah terlambat. Tetapi ternyata ketika Tuhan datang, di hari yang kami pikir sudah terlambat lewat 4 hari, ternyata Tuhan masih bisa bangkitkan Lazarus. Ternyata Tuhan itu kalau menjawab doa, dia itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih hebat dari apa yang kau pikirkan atau apa yang kau doakan. Seperti janjinya di Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, that he can answer your prayer exceedingly, abundantly, above, far, and beyond. Saudara-saudara, apa yang kau pikirkan. Jadi mereka itu mintanya kesembuhan, Tuhan kasih yang namanya kebangkitan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bukankah itu suatu tanda bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat? Ya, kalau saya kasih ilustrasi kepada saudara, saya akan kasih ilustrasi itu seperti pohon. Ya, berapa banyak di antara saudara yang nanam pohon ya? Di layar saya cuma ada 4 video yang muncul. Saudara mungkin bisa angkat tangan, saudara punya pohon, saudara nanam pohon. Nah, puji Tuhan. Nah, saya lihat ada Bu Laura dengan Bu Leni, ya Bu Syokci, angkat tangan berarti nanam pohon. Nah, kalau punya pohon apa ya di Indonesia ya? Saya nggak tahu, mungkin kalau di sini ada pohon jeruk gitu ya, pohon lemon begitu. Kerjaan kita di sini apa? Kasih pupuk, kasih air, ya toh? Kita pruning, kita jaga, kita siram, begini. Nah, pada waktu kita siram atau kita kasih pupuk,
memelihara pohon jeruk itu, dan kemudian pohon jeruk itu tidak berbuah, apakah saudara bisa marah sama pohon itu? Pohon kurang ajar kamu, ya toh? Kamu kok nggak berbuah? Duh, nggak bisa begitu kan? Karena apa? Ya belum musimnya berbuah, ya pohon itu nggak akan bisa berbuah. Saudara mengerti maksud saya? Ya, ya. Tetapi pada waktu musimnya jeruk, ya pasti dia akan berbuah di musimnya jeruk. Tidak akan pernah terlambat dia berbuah pada musim. Ya, bagian saudara ya tentu harus kasih pupuk, memelihara, kasih air, ya toh. Kalau saudara sudah melakukan bagian, saudara kasih pupuk, kasih air, menjaga, memelihara, tidak ada hama dan lain sebagainya, saudara pasti yakin. Saudara tidak akan bingung. Kenapa? Karena ketika duren mulai berbuah, saudara nggak bingung karena bukan musimnya jeruk, begitu saudara-saudara. Ya. Tapi begitu musimnya jeruk, keluarlah dia jeruk, begitu. Nggak ada kan yang terlambat berbuah. Coba saudara pergi ke farm, ke pohon atau perkebunan jeruk di sini banyak, atau perkebunan apel begitu. Nggak ada yang terlambat berbuah. Begitu berbuah semuanya berbuah begitu, ya toh. Nah, bukankah Alkitab mengajarkan bahwa saudara dan saya dikatakan apa? Saudara dan saya itu seperti pohon, ya toh, yang apa? Yang ditanam di tepi aliran air yang dikatakan menghasilkan buahnya kapan? Pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mendeklarasikan atas saudara yang mendengar PD Galilea di Surabaya, saudara seperti pohon, buah saudara pasti dihasilkan pada waktunya, pada musimnya, saudara tidak akan layu, dan apa yang saudara perbuat akan dibuat Tuhan berhasil. Ya, bagian saudara dan bagian saya adalah apa? Ya, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan ketika saudara pupuk itu, saudara menyirami itu, ya toh, dengan menjaga kekudusan, menyala-nyala, mencintai Yesus Kristus, merenungkan firman Tuhan, percayalah buah itu pasti akan keluar pada musimnya. Tidak akan pernah terlambat. Tapi Pak, saya sudah mendengarkan firman Tuhan, saya sudah setia, saya sudah melayani, saya sudah memberi, bahkan saya mengikuti firman Tuhan, saya percaya, saya merenungkan Matius pasal 7 tentang hal pengabulan doa. Ya saya sih mengerti saudara-saudaraku, itu firman Tuhan. Dan mereka berkata, Pak, bukankah orang yang meminta itu akan menerima? Dan orang-orang yang mencari akan mendapatkan, dan orang yang mengetuk pintu-pintu itu akan dibukakan baginya, karena setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, dan yang mengetuk pintu akan dibukakan baginya. Bahkan ayat itu berkata, saudara-saudaraku, mana ada bapak di dunia ini yang memberikan batu kalau anaknya minta roti? Kan nggak ada. Ada nggak bapak yang memberikan ular kalau anaknya minta ikan? Dan kalau saya ngomong versinya Lukas, adakah bapak di antara kamu yang memberikan kalajengking kalau anaknya minta telur? Nggak ada kan? Jadi jika kamu yang jahat, jadi kita itu dianggap jahat, saudara-saudara. Kita itu bisa memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu di sorga. Ya, Bapak yang di sorga, Bapak yang lebih baik, yang sangat baik, itu akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya mau saudara ingat ayat itu, renungkan ayat itu, bahwa saudara dan saya punya Bapak yang baik. Bapak di sorga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh, haleluya. Apa yang saudara minta? Ayo. Saudara. Nah, saya percaya apa yang saudara minta itu Bapak akan berikan. Tetapi di dalam ayat itu, saudara-saudaraku, tidak disebutkan waktu. Cuma disebutkan Bapak yang begitu baik. Nah, kalau saya ilustrasikan itu seperti ini, saudaraku. Saya itu punya anak 3, ya.
Yang besar sudah umur 21 tahun dan tahun ini selesai dan dia sudah nyetir mobil, ya bisa nyetir mobil sendiri ke kampus, kerja. Bapak, ayah dan ibunya cinta sehingga ayah dan ibunya kasih dia mobil. Baik kan? Nah, tapi pertanyaan saya buat saudara, kapan dia dikasih mobil? Saya sudah siapkan. Tapi saya nggak kasih mobil itu waktu dia umur 10 tahun, enggak. Waktu umur 15 tahun, enggak. Waktu 17 tahun, enggak, saudara-saudara. Kapan saya kasih? Nah, kalau di Australia, itu harus menunggu. Nunggunya apa? Sampai dia tes writing dia bisa. Setelah dia tes writing lulus, dia harus tesnya namanya HACCP test. Ya, toh. Setelah dia lulus HACCP test, dia harus nyetir pakai L-plate ya. Ini bukan Indonesia. Saya tahu Indonesia bikin SIM gampang gitu. Anak saya begitu punya KTP 17 saya bikinkan SIM langsung keluar ya. Sorry. Tapi kalau di Australia nggak bisa. Jadi dia harus L-plate 50 jam diawasi, sekian jam waktu siang, sekian jam waktu malam. Setelah itu dia harus ujian nyetir. Kalau dia lulus dia dapat P merah ya setengah tahun, setelah itu 1,5 tahun dapat P hijau, setelah itu baru full license. Jadi kapan orang tuanya memberikan mobil itu kepada anaknya? Ketika anak itu lulus P merah. Kamu sudah lulus, kamu sudah bisa, pemerintah nganggap kamu bisa, saya bilang kamu boleh pakai ini mobil kamu bawa. Ya, jadi Bapak itu yang baik tidak akan memberikan. Kalau saya berikan itu, ya, memberikan itu waktu dia umur 10 tahun, itu malah mencelakakan dia. Sama, makanya saudara-saudaraku, mungkin saudara kenapa yang berkata, Pak, kenapa kok saya nggak dapat jodoh yang itu? Mungkin bukan itu, mungkin belum waktunya. Pak, tetapi kenapa terlambat saya mau menikah? Ini terpaksa didelay. Saya mengerti karena border close. Jemaat kami ada 2 sudah yang booking hotel dan lain sebagainya. Semua berantakan gara-gara lockdown ini. Saya berkata tetap kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau dia memberikan roti, dia memberikan ikan, dia memberikan telur, dia memberikan yang baik, itu pasti tepat pada waktunya. Mungkin saudara berkata, Pak, tetapi mimpi saya, Pak, karir saya ini akhirnya sekarang berantakan. Toko saya sekarang terpaksa ditutup. Pak, sekarang saya tidak bisa melihat ini, tidak bisa mendapatkan ini. Dengar Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bahwa Bapak itu pasti akan memberikannya pada waktunya. Jadi, kenapa saya berkata pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya? Ya, karena jika saudara percaya Tuhan, saudara harus percaya waktunya Tuhan. If you trust God, you have to trust His time. Jika engkau mempercayai Tuhan, engkau harus mempercayai His appointed time. Bahasa Inggrisnya Alkitab ngomong appointed time atau kairos time, waktunya Tuhan. Ya, tetapi waktu Tuhan itu tidak akan pernah terlambat bahkan sedetik pun. Ya, kenapa saya khotbah ini kemarin ya di jemaat dan karena lockdown ini saya sudah mulai tidak terbang kan. Biasanya sering terbang dan sekarang kerjaan saya salah satu adalah ngedrop anak ya kalau les, kalau sekolah. Ya, yang paling kecil anak saya usia 12 tahun. Sudah saya kasih handphone, tetapi tidak ada kreditnya, nggak bisa dipakai telepon. Belum waktunya. Nah, jadi pada waktu saya ngedrop, kan untuk les, saya akan ngomong sama dia bahwa Dedi akan jemput, ya toh 2 jam kemudian 3 jam sesuai dengan jadwalnya dia. Dan saya pulang, saya masak, saya siapin makan dan lain sebagainya. Saya siapin alarm supaya saya nggak lupa karena saya tidak mau pernah terlambat jemput anak saya yang kecil. Nah, jadi ketika ketika alarm itu bunyi dan saya lihat waktu saya mau sampaikan kepada saudara, saya tinggalkan semua pekerjaan saya tinggalkan makan saya tengah-tengah yang enak,
Saya keluar, saya naik mobil, karena saya mau datang selalu lebih awal, saya nyetir dengan tenang, nggak ngebut. Pokoknya saya tidak mau terlambat jemput anak saya. Dan saya mau katakan kepada saudara, berarti saya 21 tahun antar jemput ya. Kalau dihitung dari anak paling besar, saya tidak pernah terlambat sekalipun. Dan pada waktu saya berangkat, saya mendengar Roh Kudus bicara kuat di dalam hati saya dan Tuhan berkata demikian, Han, lihat kamu aja loh, sayang anak, jemput sekolah aja tidak pernah mau terlambat, selalu datang lebih pagi. Apalagi aku, Bapak di sorga, tidak akan pernah terlambat menjemput. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin saudara berkata dalam pergumulan ini, saudara menantikan jawaban doa, saudara menantikan pemulihan, saudara menantikan jodoh, saudara menantikan pekerjaan, saudara menantikan keluarga saudara diselamatkan, saudara menantikan anak saudara dipulihkan. Dengan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong saudara. Tapi mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak, aduh Pak, sudah nunggu lama sampai saya usia tua. Kapan Tuhan pakai saya? Kapan saya melihat bahwa manifestasi Tuhan terjadi dalam hidup saya? Saya mau katakan kepada saudara, kita perlu belajar dari seorang yang namanya Musa. Dan kalau saudara bisa ngundang Musa, Musa akan ngomong yang sama, saudara. Saudara bisa bayangkan, dia mungkin bisa kecewa, dia bilang saya dibuang, ya atau dibesarkan di istana, ya saya hatiku sakit setiap kali aku bertumbuh melihat teman-teman saudara kaum sebangsaku dipaksa kerja rodi, dipecut, tidak dikasih uang, ada dari keluarga jauh yang punya anak laki-laki lahir, kemudian harus dibuang, dibunuh, dilemparkan ke sungai Nil, dikasihkan makan buaya. Aku nggak tahan, tapi Tuhan nggak menolong. Tuhan seakan-akan diam. Aku tunggu sampai umur 30 tahun tidak terjadi apa-apa. 35 tahun. Sampai usiaku 40 tahun. Aku bunuh orang Mesir. Begitu dia bunuh, saudaraku, ternyata dia malah lari. Saudara bisa bayangkan, Firaun zaman itu kasih the most wanted criminal namanya Musa. Ya toh? Musa lari di padang gurun Midian lama. Ya toh? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Mungkin dia berkata, Tuhan ini sudah terlambat. Sampai 40 tahun lamanya. Ya. Tetapi saya suka Alkitab berkata tiba-tiba, suddenly. Itu yang saya bilang di appointed time. Itu yang saya bilang waktu Tuhan. Dia tidak akan pernah menyangka ketika dia 80 tahun usianya. Dan ketika dia menganggap sudah terlalu tua. Dan dia menganggap sudah tidak mungkin. Ketika dia menganggap sudah expired. 80 tahun umurnya Musa, saudaraku. Dan Harun itu 83 tahun. Dan Musa bisa berkata, bahwa ternyata Tuhan itu tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah melupakan. Ya, dan saya mau mengingatkan sama kepada saudara bahwa berapapun lamanya saudara menunggu, berapapun usia saudara, saudara Tuhan tidak pernah terlambat. Saya mau kenalkan kepada saudara jemaat kami ya, kalau saudara lihat foto ini ya. Ini namanya adalah Bapak Paul Tresno dengan Ibu Florence Tresno ya. Jemaat kami yang dari Melbourne. Loh, Pak, kok ada Betani di Melbourne? Oh, enggak ada, saudara-saudara ya. Loh, kok bisa jadi jemaatnya Bapak? Ya karena Melbourne itu lockdown sejak bulan Maret. Mereka berdua itu join ibadah online di Betani Sydney ya. Jadi setiap pagi mereka berdua dari Melbourne ikut ibadah. Dan karena ibadah kami itu ada live chat ya, mereka juga ikut dan lain sebagainya gitu. Nah, saya panggil mereka itu om sama tante. Sebetulnya nggak bisa panggil om sama tante, sebetulnya harusnya panggilnya opa sama oma. Ya, toh. Kenapa saya mau kenalkan kepada saudara pasangan ini? Ya, karena Om Paul itu
Setelah dia pensiun, kerjanya adalah penulis buku. Ya, ada banyak buku-buku dia tulis ya, buku rohani, buku wawasan politik dan lain sebagainya. Dan saya mau menunjukkan kepada saudara, kalau saudara lihat ini videonya, nah ini adalah buku-buku yang beliau tulis, saudara-saudara ya. Nah, saudara bisa lihat. Nah, buku ini yang namanya Shalom, ya waktu saya baca, saya kaget, saudara-saudaraku, bahwa beliau waktu nulis buku ini, usia beliau, Om Paul itu 82 tahun. Ya. Dan 82 tahun itu 10 tahun yang lalu, karena beliau itu lahirnya 1929. Sekarang beliau jalan usianya 92 tahun, dan beliau masih tulis buku rohani. Masih telepon sama saya, tanya tentang ayat Alkitab, masih ngomong jelas, masih bisa nulis 92 tahun. Saudara, mereka sudah menikah lebih dari 63 tahun. Saya mau mendeklarasikan kepada saudara, ini satu bukti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat mengurapi saudara. Tuhan tidak pernah terlambat memakai saudara. Tuhan tidak pernah terlambat menyembuhkan dan memulihkan saudara. Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa saudara. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya bahwa umur panjang di tangan kanan saudara, di tangan kiri saudara kekayaan dan kehormatan. Itu sebabnya saya percaya bahwa Tuhan itu bisa pakai saudara. Ya, jangan pernah saudara sebut sudah kaset, sudah terlambat. Mari saya mengajar saudara berdoa seperti Daud berdoa. Daud berdoa demikian, that my time is in your hand, oh God. Ya, artinya waktuku itu ada di tanganmu. Memang terjemahan bahasa Indonesianya kalau saudara lihat di situ adalah masa hidupku ada di dalam tanganmu. Ya, buka kedua tangan saudara kalau saudara ibadah masing-masing di rumah. Saudara berkata, Tuhan, hidupku, waktuku, masa hidupku, my times itu ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, itu poin saya yang pertama. Nah, poin saya yang kedua, saya mau saudara melihat kitab Ibrani pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka. Kita itu disuruh imitate ya, disuruh mengikuti teladan daripada mereka. Mereka di sini siapa? Adalah the heroes of faith, para pahlawan-pahlawan iman. Ya, yang dikatakan apa? Oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi ternyata kalau saudara percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin pasti akan digenapi. Dia adalah Bapa yang baik, memberikan yang baik kepada saudara. Dan untuk saudara mendapatkan bagian itu, dikatakan karakter-karakter di dalam Alkitab dan para pahlawan di dalam Alkitab itu mereka mendapatkan. Caranya apa? Caranya ternyata iman dan kesabaran. Nah, saya mau saudara berkata dengan suara yang keras masing-masing sambil menaruh tangan di dada, sambil dikatakan, saya butuh iman dan kesabaran. Katakan dengan suara keras, katakan saya butuh iman dan kesabaran. Katakan saya punya iman dan kesabaran. Jadi ternyata iman itu tidak cukup, saudara-saudara. Ya, memang iman itu selalu langkah yang pertama. Engkau harus punya iman. Ketika engkau punya iman, engkau merenungkan firman Tuhan, engkau percaya, engkau berdoa, engkau melayani, engkau sungguh-sungguh, engkau jaga kekudusan, engkau mengikuti firman Tuhan, ada bumbu atau ada materi lain yang harus dicampurkan, dan materi ini namanya adalah kesabaran. Dan ini perlu, ya. Kalau saya kasih ilustrasi, saya nggak peduli berapa pintarnya saudara masak, ya. Saudara pintar masak, tapi kalau bahannya keliru, hasilnya pasti akan keliru. Ya apa ya? Kenapa saya ngomong masak? Karena sekarang saya mulai jago masak, saudara-saudara. Kok saya lihat ada yang ngetawain saya. Nggak percaya. Ya, saya ini kan sudah, saya itu biasanya terbang 120 sampai 150 kali ya di dalam satu tahun. Ya, tapi karena lockdown ini kan saya nggak bisa terbang. Jadi sekarang kerjaan saya apa? Full time house husband ya, suami
rumah tangga. Jadi saya banyak di rumah, saudara-saudaraku ya, pelayanannya seperti ini, melayani jemaat via Zoom dan lain sebagainya. Jadi kerjaan saya salah satunya apa? Masak, saudara-saudara. Saya sudah jago, saya sudah tahu grocery sekarang, bedanya apa namanya bumbu ini ya toh, harganya telur, harganya daging, wah lumayan saudara-saudaraku. Dan sebagai orang yang menyiapkan makan pagi, makan siang, makan malam, suatu ketika saya mau menyiapkan barbecue Korea. Saya ambil ini, saudara tahu ini kan saudara lihat ini panci cukup besar kan. Saya tanya sama istri saya, oh ya katanya perlu masukkan daging. Jadi saya siapin dagingnya, saudara-saudaraku, dan kemudian saya siapin barbeque-nya, gasnya, bumbunya, yang lain-lain begitu. Tapi masalahnya setelah daging masuk di sini perlu dimarinir dengan bumbu. Dan kemudian istri saya bilang, kamu ke toko ini, ya toh di depan supermarket ada toko Korea, kamu tanya sama pegawai Koreanya, apa namanya bumbu daging Korea itu apa. Saya sudah mengikuti, saya berangkat ke sana, saya pergi, dan saya tanya sama orang Koreanya, oh di sebelah situ katanya, di sebelah situ ya. Cuma saya nggak tanya detail, saudara-saudaraku. Sebagai seorang laki-laki, saya lihat ada banyak sekali macam bumbu yang saya lihat karena kita berusaha mengirit, saudara-saudaraku, di masa pandemi ini. Saya cari yang diskon paling banyak, 50% diskon, saudara-saudaraku. Yang paling murah, paling besar saya ambil, saudara. Saya ambil, saya masukkan di panci ini, saya marinate semuanya, saya tuangkan, saya taruh 1 hari, saudara-saudaraku, di kulkas. Besoknya kami sudah siapkan, ya di rumah saya kan anak 3, 1 ponakan, ya berarti kita berenam sudah siapin meja semuanya, ya toh. Saya dengan bangganya saudaraku mengeluarkan dagingnya, taruh di barbecue. Anak-anak mulai bingung, loh kok baunya kok agak pedas dan kemudian warnanya kok merah. Ternyata salah bumbu, saudara. Itu bumbu super, super, super pedes, saudara. Semuanya kepedesan, nggak bisa makan. Aduh, saudaraku, saya bersyukur Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya mereka minum racun maut tidak binasa. Jadi kalau makan kepedesan nggak apa-apa. Bukan itu ya, guyon. Tetapi ya akhirnya nggak bisa dimakan karena terlalu pedas. Harusnya saya cuci semuanya, ganti bumbu dan lain sebagainya. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena saya tidak bisa mengharapkan, ya, mengharapkan yang namanya materi, sesuatu materi yang saya masukkan di dalam situ dan menghasilkan hasilnya yang seperti saya inginkan kalau materinya tidak sama begitu, ya. Jadi saudara dan saya perlu materi yang namanya kesabaran itu ditambahkan kepada iman itu, ya. Saya percaya saudara adalah orang Kristen lahir baru, dibaptiskan, percaya Roh Kudus, berdoa di dalam bahasa roh, saudara baca firman. Tetapi ada satu materi yang betul-betul kita butuhkan adalah materi kesabaran itu. Makanya di dalam firman Tuhan, kalau saudara bisa baca di layar saudara, dikatakan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu besar upah yang menantinya. Kepercayaan itu iman itu sendiri. Tetapi saudara lihat di ayat ke-36, sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan, kesabaran, passion, endurance, dikatakan apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi untuk memperoleh apa yang dijanjikan itu butuh apa? Iman. Ya, dia tidak akan pernah terlambat menolong kita. Tapi yang kedua, saudara butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh materi yang saudara masukkan. Dikatakan engkau perlu namanya patient endurance. Bahkan ketika engkau menderita, ketika engkau menunggu, ketika waiting period ini. Karena apa? Karena janji itu mungkin tidak langsung terjadi seperti Maria dengan Martha. Ya, mereka harus menunggu, tidak terjadi langsung seperti Musa karena harus menunggu. Dan ketika menunggu ini, saudaraku perlu kesabaran. Oh, tetapi Pak, sudah telat Pak, nggak mungkin, mana bisa Pak. Ya toh, sudah krisis ekonomi dan keadaan dunia semakin parah dan sebentar lagi election di Amerika. Ya, jangan jaga lidah saudara. Ya toh. Memang yang saudara dengar di sekeliling saudara negatif, tapi jangan ikut-ikutan ngomong. Ya. Bukankah kita berkata jika engkau mau melihat sesuatu yang baik, apa yang harus kita lakukan? Lidah ini loh.
Ya, makanya di dalam kesabaran itu, di dalam ketekunan itu kita perlu memperkatakan firman Tuhan. Memang kita terlanjur, kita itu kepingin nimbrung gitu ya, kepingin komentar, kepingin curhat, dan ketika curhat itu yang keluar yang negatif-negatif begitu. Ya saya mengerti lah, apalagi orang Surabaya. Komentarnya, makanya banyak hoax, makanya banyak berita negatif dan lain sebagainya. Bahkan saya kaget, saya nggak tahu saudara tahu ini apa tidak, tetapi broadcast ini ya, saudara-saudaraku, saudara lihat di layar saudara, itu sampai terkenal di mana-mana, diadakan sayembara Meso Internasional 2020 oleh Jogja Festival, saudaraku, supaya saudara menjadi kaisar misuh pertama di dunia dari 8 Juli sampai 7 Agustus. Saudara bisa kaget nggak? Bahwa ternyata Meso itu dilombakan, saudara. Awas loh, saudara, jangan ikut-ikutan. Nah, tetapi kenapa kok bisa sampai dilombakan begitu? Ya, saya yang di Australia aja terima itu. Karena ya manusia seperti itu, manusia itu kepingin, sukanya begitu, saudara-saudara. Makanya Sakaria, ya, dia kan berdoa sudah lama, sampai dia tua lanjut usianya, saudara-saudara. Satu ketika dia berdoa di bait Allah, dia sembahyang Tuhan, tolong. Dan kemudian malaikat Gabriel datang. Malaikat Gabriel langsung ngomong, Sakaria jangan takut, doamu sudah dikabulkan. Doanya apa yang dikabulkan? Istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Dan saudara tahu, ketika Sakaria mendengarkan firman Tuhan itu, langsung dia ngomong, mana mungkin itu terjadi, aku kan sudah tua, mana mungkin, bukan aja aku tua, tapi istriku sudah lanjut umurnya, ini mah sudah terlambat, ini mah sudah kasar, sudah expired, sudah berpuluh-puluh tahun, Tuhan mungkin sudah lupa, mana mungkin itu terjadi. Makanya saudara lihat di ayat yang ke-20 itu, sesungguhnya engkau akan menjadi apa? Bisu. Dan engkau tidak akan berkata-kata, engkau nggak akan bisa berbicara, engkau nggak akan bisa ngomong, sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi apa yang terjadi? Malaikat itu bikin Sakaria bisu, nggak bisa ngomong. Kenapa? Ya supaya Sakaria itu percaya, belajar sabar. Memang tidak ada tanda-tanda, tapi jangan ngomong begitu. Ya. Kalau ngomong ucapkan firman, aku percaya Tuhan itu ada. Dia lebih besar, dan kalau aku percaya Tuhan, pertolongannya tidak terlambat. Memang iblis itu seakan-akan dari ular jadi singa, jadi naga besar, tapi Tuhan lebih besar. Aku menginjak kuasa iblis. Itu yang keluar. Dan memang nggak ada tanda-tanda sampai 6 bulan. Nggak ada tanda-tanda, nggak ada USG, nggak ada macam-macam. Makanya perlu Tuhan kirimkan siapa? Maria. Ya, makanya Maria waktu datang itu bayi itu melonjak di dalam kandungannya. Sudah ngerti? Tapi Sakaria nggak bisa ngomong. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Itulah yang saya bilang perlu sabar 9 bulan. Itulah yang saya bilang perlu 9 bulan. Bagi Sakaria 9 bulan untuk menanti. 9 bulan tidak ada tanda-tanda. Tetapi begitu janji itu terjadi, dia mulai bisa berbicara. Itu yang saya berkata kesabaran. Makanya saya mau menguatkan PD Galilea yang ada di Surabaya. Apa yang saudara lihat di dunia ini, apa yang saudara dengar di dunia ini, pasti akan yang saudara dengar akan lebih negatif lagi, akan lebih parah lagi. Saya tidak mau menakut-nakuti saudara, tetapi menurut saya ini keadaan ekonomi, keadaan ini semua dan lain sebagainya akan semakin parah. Tetapi Paulus memberikan satu peringatan kepada kita bahwa janganlah perhatikan hal-hal yang kelihatan. Ya, loh. Tetapi perhatikanlah hal-hal yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ya, saudara perhatikan di layar saudara, saya ngomong sementara itu ya adalah temporal, ya, fleeting, akan cepat pergi. Bahwa can last only for a time, begitu ya. Jadi hanya untuk sementara saja. Persoalan, penderitaan, light affliction, Paulus ngomong, itu cuma sebentar, begitu ya. Ya. Oleh sebab itu, saudara perlu memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini sifatnya yang kekal. Yang tidak kelihatan itu apa? Firman Tuhan, janji Tuhan. Ya, yang tidak kelihatan itu sesuatu yang Tuhan taruh, tidak terlihat,
tetapi ada, dan itu kekal. Ya, kalau saya ilustrasikan ayat ini buat saudara, saya mau saudara lihat di layar yang saya pasang ini, saudaraku. Ya, ini binatang apa yang saudara lihat? Kalau saudara lihat gambar binatang ini, saudara akan ngomong, wah ini Pak, ulat ini Pak. Oke, betul, ulat. Tapi kalau saya ngomong sama saudara, ulat ini bisa terbang. Saudara akan bilang, Pak, gila Bapak. Mana mungkin ulat terbang? Ulat kecil. Cuma merangkak kok bisa terbang, itu tidak mungkin. Tapi saya ngomong sama saudara, ulat ini bisa terbang. Ya, toh? Dan saudara bisa bayangkan kalau ulat ini dijajarkan sama ulat-ulat yang lain, bentuknya sama. Ya, toh? Dan ulat yang saudara lihat gambar ini ngomong bahwa saya satu hari nanti saya pasti akan bisa terbang. Ya, toh? Dan kemudian ulat-ulat lain yang ngomong, mana mungkin, kamu nggak lihat diri kamu toh, bentuknya ulat. Ya, mana mungkin bisa terbang? Nggak mungkin. Ya. Tetapi persoalannya, manusia itu salah. Karena apa? Nah, saudara orang Indonesia ngomong itu ulat. Ya memang bentuknya ulat. Tapi namanya sebetulnya bukan ulat, saudara-saudara. Ya, ya, namanya sebetulnya caterpillar. Dan kalau saudara lihat caterpillar, itu jenisnya bukan jenis ulat, jenis serangga insek. Nggak percaya? Saudara nggak sekolah sih dulu dengerin pelajaran biologi nggak? Kalau saudara dengerin pelajaran biologi, itu bentuknya ulat, tapi bukan ulat, namanya serangga. Ya, tapi bentuknya ulat. Tapi bukan ulat. Karena apa? Karena dari awal Tuhan menciptakan, Tuhan sudah menaruh satu DNA bahwa nanti tiba pada waktunya yang sudah ditetapkan, engkau akan jadi cantik dan engkau akan terbang. Dan DNA itu sudah ada di dalam ulat itu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh ulat itu? Ya ulat itu harus percaya dong dengan iman bahwa satu hari nanti aku akan terbang. Satu hari nanti aku pasti akan bisa terbang. Satu hari nanti aku akan bisa terbang. Ulat-ulat lain ngomong nggak mungkin, nggak akan bisa. Tapi dia harus percaya. Ya toh. Dan pada waktu dia percaya, apakah langsung jadi? Enggak. Dia harus sabar. Dia harus tekun. Dia harus menanti. Ketika dihina-hina, dia harus menderita di dalam menunggu itu. Berapa lama, Pak? Ya, kalau saudara baca di pelajaran biologi, ya nunggu. Ya, atau 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu lah kira-kira ya. Antara 2 sampai 5 minggu. Tiba-tiba dia berubah jadi apa? Langsung terbang? Enggak. Jadi kepompong, saudara-saudara. Masuk dalam kegelapan. Nah, kalau saudara lihat kepompong, saudara buka, ayo terbang malah nggak bisa terbang. Tapi kalau dia jadi kepompong di dalam kegelapan, saudara-saudaraku, ya toh, nanti waktunya dengan ada kesabaran percaya, tiba-tiba dia keluar. Ketika dia keluar, dia menjadi cantik, menjadi kupu-kupu, terbang dia. Haleluya. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saya mau ngomong kepada saudara. Saya mau saudara perhatikan dengan jelas layar saudara. Saya mau saudara mendengar dengan jelas firman Tuhan. Di dalam diri saudara itu sudah ditanam benih-benih ilahi. Itu sebabnya Daud berkata, kejadianmu itu dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya sejak semula engkau punya benih pemenang. Itu sebabnya sejak semula engkau ditetapkan oleh Dia, Yesus Kristus. Engkau adalah umat yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau disebut umat Allah, umat yang kudus, bangsa pilihan. Engkau disebut imam, engkau disebut raja, engkau disebut umat kepunyaan Tuhan sendiri untuk menceritakan perbuatan yang besar. Engkau biji mata Tuhan sendiri, engkau ditebus dengan darah yang ajaib. Engkau punya masa depan yang indah dan engkau pasti bisa terbang dan engkau akan terbang sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru dan engkau akan terbang dengan sayap Raja Wali. Engkau akan berjalan tidak menjadi lesu. Engkau akan berlari tidak menjadi lelah. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan itu sudah ada di dalam diri saudara. Orang lain mungkin ngomong, nggak mungkin kau bisa terbang. Iman, sabar, sudah ada.
Dan tidak kelihatan, tapi itu sudah ada DNA itu. Saudara-saudaraku, nggak perlu yang besar, kecil. Ya, tapi sudah ada iman itu dalam diri saudara. Buktinya, saudara percaya Yesus Kristus Tuhan. Berarti ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Berarti ada iman sebesar biji sesawi kecil. Namun sudah ada dalam diri saudara. Tidak kelihatan, tetapi itulah yang kekal. Itulah yang kekal. Dan itu akan menjadi besar. Dan engkau akan menjadi, engkau bisa terbang. Amin, amin, amin. Yang terakhir, ya, saya tutup yang terakhir. Saudaraku, saya mau cerita kepada saudara satu kesaksian. Saya mau kenalkan kepada saudara orang yang digambar ini. Ya, ini orang Surabaya. Namanya Dennis Supratikno. Ya, Dennis itu dulu melayani di jemaat kami tahun 2007 sampai 2012. Ya, 9 tahun yang lalu dia pulang ke Surabaya. Ya, dan kemudian dia di Surabaya mulai bekerja, mulai bisnis, ya, dan lain sebagainya. Tetapi di Surabaya mengalami masalah ekonomi. Sehingga tahun yang lalu, Juni 2019, dia ambil keputusan untuk lari ke kota Sydney di Australia. Kembali lagi ke gereja. Dan dia berkata kepada saya, kok, aduh, ya keadaanku berat. Dan akhirnya kembali dan terpaksa dia mengambil visa student. Dia jadi student lagi, ya. Dan dia bekerja di sebuah toko furniture. Nah, tetapi saudara tahu bahwa pandemi itu terjadi. Dan Sydney mengalami lockdown. Starting tahap keempat itu bulan Maret tanggal 25 kira-kira gitu ya, minggu 22 sampai sekian begitu, itu lockdown, sehingga tokonya tutup, sehingga dipecatlah dia, ya, international student nggak punya PR, ya, dipecat. Dan kalau dia dipecat butuh uang, saudara-saudaraku, bayar rent, bayar ini. Kerjaan paling cepat apa? Jadi Uber, ya. Ubernya apa, saudaraku? Bukan kayak Indonesia. Indonesia itu Gojek naik sepeda motor. Dia naik sepeda, Uber sepeda. Di sini kan nggak ada sepeda motor. Jadi dia naik sepeda, saudara-saudara. Dan Dennis berkata demikian, bahwa tanggal 15 Mei yang kemarin, jam 7.30 hari Jumat, dia sudah menyiapkan sepedanya, dia sudah pakai helm, lampu sepeda di depan, di belakang udah nyala. Dia berangkat dari City ke stasiun Chatswood, dia berangkat ke Penhurst, dia naik sepeda dengan pelan-pelan. Sudah jelas dia itu hati-hati di jalan. Ternyata saudara-saudaraku terjadi bencana. Ada mobil saudara-saudaraku yang seenaknya aja tiba-tiba nabrak dia. Ini mobilnya, saudara, mobil Mazda. Nah, begitu dia ditabrak, dia terlempar, dia bilang itu aku jatuh, ya toh, dan aku merasa kakiku dua-dua sakit begitu. Dan ketika kakinya sakit, dan kemudian kalau sudah terjadi kecelakaan ya tukar nama, tukar nomor telepon dan lain sebagainya. Dan dia berkata, kok aku harus menuntun sepeda, ya toh. Aku harus nuntun sepeda kira-kira 2 km dari Victoria Avenue ke Chatswood. Setelah itu aku naik kereta, ya toh. Dan kemudian tanggal 16 Mei dia pergi ke GP, ya, ke dokter. Dokter lihat ada memar di kedua kakinya, disuruh X-ray. Nah, kemudian dia X-ray, hasilnya ternyata baik, tidak ada patah tulang dan lain sebagainya. Persoalannya adalah karena dia international student, tidak di-cover oleh insurance-nya, jadi dia harus bayar kira-kira $240 kira-kira. Nah, saudara bisa bayangkan Dennis itu, saudara-saudaraku, dia telepon kepada orang yang nabrak. Tolong gantiin aku $300, karena aku bakal nggak kerja 1 minggu, gitu, kira-kira begitu. Tapi orang itu nggak mau ganti, saudara. Saudara bisa bayangkan kondisinya Dennis, saudara. Dalam keadaan di Indonesia, pekerjaan yang ditipu orang, lari ke sini, terpaksa jadi student lagi, dan kemudian harus kerja naik sepeda ngantar makanan, saudara-saudara, malam-malam dingin dan lain sebagainya, ditabrak lagi. Bagaimana perasaan saudara? Bagaimana keadaan saudara? Dan seringkali ketika mereka mengalami keadaan seperti ini, mereka berkata, Tuhan, kau terlambat. Tuhan, kau sudah nggak mungkin. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Tetapi Dennis berkata kepada saya, dia berkata, aku berdoa, aku malah semangat baca firman
tiap hari dengan lagu rohani, cari Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu dekat dengan yang patah hati. Dia menyembuhkan yang patah hati. Dia membalut luka-luka mereka. Bahkan ketika orang benar itu berseru-seru, Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sebab Tuhan itu dekat kepada yang patah hati. Dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saya suka ayat selanjutnya dikatakan, kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi, ayat itu nggak berhenti di situ. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari segala semuanya. Pertolongannya tidak terlambat, saudara-saudara. Oh, haleluya. Saudara tahu, gara-gara tidak dibayar, 1 minggu kemudian Dennis naik sepeda lagi. Gara-gara nggak dibayar, dia coba lapor polisi. Polisi ngomong begini, police report kan. Kamu nggak apa-apa kok. Nggak ada tanda-tanda kamu luka. Jadi dia nggak bisa bikin police report. Tapi karena dia ke dokter, ya, dan Dennis sebagai international student, dia tidak tahu yang namanya kalau di Australia ada yang namanya CTP, ya, Car Third Party Insurance, yang mana itu government yang pemerintah yang bertanggung jawab. Dan saya mau katakan kepada saudara, dan ketika dia mengurusinya, dan dia mulai apply karena dia kerjanya di Uber, saudara tahu Uber itu bayar dia berapa, saudara-saudaraku? $150 kali 30 hari, dia terima cash, saudara, setelah dipotong pajak itu $4.050. Itu yang saudara lihat di sini. Jadi ini saya nggak bohong, saudara-saudaraku. Dan bukan hanya ini yang luar biasa, saudara tahu dia diganti oleh CTP berapa, saudaraku? Ya, ini saya nggak ngarang, saudara-saudaraku. Saudara lihat di layar ini, dia diganti $1.200 kali minimum 26 minggu dan bisa diperpanjang. Oh, haleluya. Saya nggak pernah dengar kesaksian model kayak gini, saudara. Artinya apa? Artinya Tuhan mau memberkati Dennis dengan uang sekitar 30, ya hampir $40.000. Itu kalau di Indonesia kan 400 juta lebih, saudara-saudara. Hanya karena ditutul mobil, saudara, itu bahasa Jermannya. Sudah ngerti maksud saya? Iblis itu mau ngerampok. Iblis itu mau mencuri, iblis mau membunuh, kirim mobil orang yang nggak dikenal gitu, nutul dia, tetapi Tuhan mengubahnya untuk supaya dia dapat uang sebesar itu. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku, Dennis berkata kepada saya kok bahwa gara-gara itu visa studentnya diperpanjang, dia tidak perlu sekolah, uang sekolahnya ditunda sampai tahun depan, dan kemudian dia tidak perlu sekolah lagi, dia bisa kerja full, dia dapat pekerjaan lebih baik. Dia ngomong, sekarang aku takut naik sepeda di Australia, sekarang aku dapat kerjaan lebih baik. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Ini adalah satu bukti bahwa bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong saudara. Pak Lukas bisa bantu kasih musik, kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyi sebuah lagu, Waktu Tuhan. Sebetulnya saya ada banyak lagu, ya. Kalau saudara lihat tim kami sejak pandemi ini, Bethany Sydney Worship itu seringkali mengeluarkan lagu-lagu. Saudara nanti bisa lihat di layar ini, ya. Oke, ya, ada distorsi. Ya, saudara bisa lihat di Bethany Sydney Worship. Sebetulnya saya mau nyanyi lagu itu yang kasihnya cukup bagiku, itu lagu kita. Ada kata-kata tidak ada terlambat, tidak ada kata mustahil bagi Tuhan. Tetapi saya tahu saudara nggak bisa nyanyi lagu itu karena belum dinyanyikan di Indonesia. Tapi lagu yang paling baik adalah Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik. Amin. Ya. Dan kalau saya bisa tutup dengan beberapa ayat Alkitab, saya akan ngomong tentang Ayub. Ya. Saudara lihat Ayub mengalami bencana yang luar biasa, ya. Kenapa dia mengalami bencana luar biasa? Anaknya mati semua. Dari orang paling kaya di sebelah timur, jadi orang yang paling miskin di seluruh dunia. Pegawainya habis semua. Ditinggalkan oleh istrinya. Istrinya ngomong apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhan dan matilah. Curse your God and die.
Bukan hanya itu, saudara, bukan hanya kehilangan istri, dia kehilangan kesehatannya. Penuh dengan bara, saudara-saudara. Duduk dalam debu. Tapi saya mau katakan kepada dia punya iman. Dan dia menambahkan kesabaran di dalam imannya. Dan dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dari mana kita bisa tahu itu, saudara-saudara? Karena dia ngomong, the Lord gives and the Lord takes away, but I will bless the name of the Lord. Tuhan itu memberi, Tuhan itu yang mengambil, tetapi aku akan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Itu keluar dari kata-kata Ayub, saudaraku. Makanya di Ayub pasal 8, saudaraku, dia bisa ngomong, ketahuilah bahwa Allah itu tidak menolak orang yang saleh. Tuhan akan masih membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorai. Dalam keadaan demikian, saudaraku, dia masih bisa tertawa. Tuhan bisa membuat dia tertawa dan bersorak-sorai. Itu sebabnya di Ayub pasal 5, dia ngomong kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan. Dan binatang liar tidak akan kau takuti. You will laugh at destruction and famine. Artinya ketika pandemi itu datang, engkau akan menertawakannya. Makanya Ayub di pasal yang ke-10 di ayat 12 dia bisa berkata, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Dia bisa ngomong itu, bahkan dia ngomong di Ayub pasal 13. Though he slay me, but yet I will trust him. Aku tetap akan percaya kepada dia. Di Ayub pasal 19 dia berkata, but I know, aku tahu, penebusku hidup. Oh, haleluya. Dan di pasal 42 dia ngomong begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya mau saudara lihat ayat itu. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Artinya rencana Tuhan tidak akan ada yang terlambat buat saudara. Saudaraku, dari pasal 1 sampai pasal 42, sebagian ahli teologi berkata itu proses 9 bulan lamanya. Itu sama seperti manusia di dalam kandungan dalam kegelapan 9 bulan. Tapi dalam 9 bulan kegelapan itu Ayub percaya kepada Tuhan. Dia menambahkan iman dan ketekunan dan menambahkan kesabaran. Dan tidak ada yang terlambat. Pada waktunya Tuhan datang. Dan ketika Tuhan datang, dia tidak terlambat. Mari kita nyanyi bersama-sama. Saya kembalikan ke Pak Lukas untuk memimpin pujian. Setelah itu kita akan tutup dalam doa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak bisa ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku
Ku tetap percaya waktuku pasti akan Tuhan, hamba berdoa untuk semua yang mendengarkan Tuhan firman Tuhan ini. Tuhan, hamba berdoa supaya mereka menjadi kuat ya Tuhan. Mereka diteguhkan oleh Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang lebih berkuasa dari semua manifestasi kuasa kegelapan yang terjadi pada saat ini. Dan ajar kami, kalau kami percaya kepada Tuhan, kami percaya kepada waktu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong kami, bahwa tidak ada kata terlambat di dalam kamus Tuhan. Ajar kami Tuhan ketika kami menantikan waktu ini Tuhan, beri kami kesabaran, kami mau sabar, kami mau tekun ya Tuhan. Tuhan, seperti Engkau menjamah Dennis dan memberkatinya dengan hal yang ajaib. Hamba berdoa supaya Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan berlimpah-limpah. Seperti Tuhan Engkau memakai Om Paul dengan Tante Florence di Melbourne sampai usia lanjut 92 tahun berkarya bagi Tuhan. Hamba percaya Tuhan mereka pun dikaruniakan mereka pun terus berkarya sehingga sampai tua pun mereka berkata, Tuhan, sebab kami percaya Engkau Bapak yang baik, Engkau memberikan yang baik kepada kami yang memintanya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucapkan berkat daripada Bapa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, tanda ajaib kuasa mujizat Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati, memulihkan, mengampuni, menyembuhkan, menolong, membuat apa yang Kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.